Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FX Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, seperti biasa ya di hari Sabtu ini persiapan untuk outlook 1 minggu ke depan nanti ya diperuntukkan tanggal 25 sampai dengan tanggal 29. Untuk video yang pertama ini khusus indeks dolar dan gold saja. Sebagai rekomendasi broker akun Sen ya, silahkan cek di link deskripsi ya, ada FBS khusus untuk Sen. Dan itu tentunya juga untuk menekan risiko, apalagi untuk rekan-rekan semua yang modalnya di bawah 100 dolar ya, usahakan gunakan akun Sen, nanti akan di-convert di akun Sen itu menjadi 10.000 dolar Sen ya. Tentunya itu dengan konsep money management dengan baik dan benar, risiko itu akan lebih kecil ya. Dan untuk di FBS sendiri itu dari segi pairnya pun juga banyak banget, lengkap. Kemudian dari segi kripto pun ya Bitcoin, ETH, XRP, TON, LTC itu juga semuanya juga ada, tetapi masih terbatas ya kalau untuk di FBS-nya. Tetapi kalau misalkan di Okta, contoh misalkan di sini ya, saya juga pakai Okta juga untuk pilihan dari kriptonya itu banyak banget ya, lumayan, contoh seperti ini. Jadi pilihan untuk kriptonya itu banyak banget, cuman dari Okta itu hanya menyediakan akun standar ya, jadi nggak ada akun Sen. Tentunya ini juga apalagi untuk koin-koin kecil ya yang harganya itu rata-rata masih di bawah 1 dolar, tentunya ini juga risikonya pun ini masih bisa dikatakan minim ya. Tetapi untuk rekomendasi broker ya, saya pakai 3 broker FIS khusus untuk akun Sen, kemudian standarnya Okta sama XM. Jadi saya pakai 3 broker itu ya. Dan dari segi XM pun, cuman ini saya masih belum nyoba untuk kriptonya ya, karena untuk kriptonya itu saya lebih fokusnya ke Okta. Dan ini kalau di XM sendiri pun pilihannya juga banyak ya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian dari fundamental ya, untuk fundamental minggu depan itu dimulai dari hari Selasa itu ada kepercayaan konsumen, dari perkiraannya masih belum keluar, data yang sebelumnya adalah 108,7 kemungkinan ya, gambaran saya kalaupun rilisnya nanti itu nggak jauh-jauh di kisaran 108,7 ya. Kemudian ada penjualan rumah baru di hari Rabunya, waspada, ini hasil rapat FOMC akan dirilis di jam 2 dini hari ya. Kemudian ada suku bunga dari NZD, hati-hati, ini diperkirakan memangkas agak agresif. Yang sebelumnya adalah 4,75, perkiraannya adalah dipangkas sebesar 50 basis point menjadi 4,25 ya. Jadi hati-hati, potensi NZD, contoh NZD USD itu berpotensi kemungkinan nanti di hari Rabunya, kalau misalkan itu benar, dia akan langsung dorong ke bawah ya. Maksudnya benar itu adalah sesuai daripada yang diekspektasikan, 4,25 atau pemangkasan sebesar 50 basis point ya. Kemudian Rabu malamnya itu ada klaim pengangguran, hati-hati, ini rawan revisi. Indeks harga PCE inti ya, atau PCE-nya itu 2,7% yang akan dirilis nanti di jam 10 malam. Kemudian ada 3 data yang akan dirilis, tetapi untuk inventory minyak mentah ini nanti hubungannya sama oil ya, atau STUSD, XPR itu ada hubungannya. Cuman kalau dari segi foreknya itu kemungkinan nggak akan ada dampak kalau misalkan yang berhubungan dengan inventory minyak mentah ya. Jadi kesimpulannya di antara Selasa dan Rabu ini waspada aja, mengingat untuk akhir-akhir ini kan dari segi Amerika itu kan datanya rawan revisi ya. Jadi ini bisa dicatat dulu sebelum nanti direvisi. Soalnya kalau misalkan direvisi, kalau di investing itu datanya nggak nampak. Jadi nanti kalau misalkan data yang keluar itu nanti adalah, terkecuali klaim pengangguran awal, di atas daripada data perkiraan, itu tentunya positif untuk USD. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada data perkiraan, itu akan terkoreksi untuk segi indeks dolarnya ya. Kemudian di hari Kamisnya, Thanksgiving, hati-hati, kemungkinan market mulai sepi. Yang saya khawatirkan ketika sepi, tren kalau nggak sideways sekali kedorong satu arah susah balik, itu yang mesti diantisipasi nanti di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat juga masih libur. Jadi kesimpulannya dari fundamental ini ya, fokusnya nanti volatility besar itu kemungkinan dimulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Kamis pagi di sesi Asia kemungkinan volatility-nya akan sangat besar. Dari segi teknikalnya, kita bahasin dulu flashback sedikit untuk indeks dolar ya. Pergerakan untuk indeks dolar itu kan start awal untuk minggu ini itu diawali di level area resisten, kemudian dia terkoreksi ke bawah dan ketahan di zona tengah atau sebagai pivot. Di sini resisten pertama terkonfirmasi koreksi ke bawah. Dan kenapa ada ini ya, zona blok merah kecil di sini? Sebenarnya level area ini itu adalah pecahan dari segi level area SRP-nya dari batas konfirmasi atas pivot sampai dengan resisten pertama. Kalau misalkan saya pecah, itu zona tengahnya itu berada di 106,42 sampai dengan 106,47 ya. Jadi kurang lebih pas di zona yang saya blok merah di sini. Langsung harga ini rally ke atas, tetapi ketahan di batas history high
minggu lalu sebelum spek lebih tinggi ya, di sini membuat demand baru dan harga ini kan melanjutkan perjalanan ke atas, retest di level area resisten kedua weekly. Sayangnya harga masih belum terkonfirmasi tutup di atasnya resisten kedua weekly ya. Jadi ada potensi untuk minggu depan ini waspadai terkoreksi sebelum lanjut ke atas lebih tinggi ya. Dikarenakan untuk level area SRP ini sudah clear ya untuk minggu ini. Jadi saya masuk dulu dari segi time frame weekly-nya karena ada level area baru kembali. Kalau misalkan saya tarik untuk SRP-nya dari low sampai dengan high-nya, batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan nanti itu memang ada level area resisten 34 itu jatuhnya di 109.700 sampai dengan 110.18 atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian over bawahnya itu berada di 104.48 sampai dengan 103 atau sebagai physical price levelnya sebenarnya sih berada di 104 ya. Tetapi saya tidak mengantisipasi untuk minggu depan ini ya, harga kalaupun langsung kedorong ke atas ya, saya tidak antisipasi ke R3 dan R4, apalagi kalau misalnya turun ke bawah, kemungkinan nggak akan diambil. Jadi R3 dan R4, support 3 dan support 4 kemungkinan ini masih belum untuk minggu depan. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, dikarenakan untuk minggu depan ini dimulai dari hari Senin, untuk indeks dolar ini kan open marketnya di bawahnya level area resisten, tetapi masih berada di atasnya pivot ya, tetap waspadai aja. Ini saya blok dulu sebagai zona yang di sini ya, sebagai pivotnya ini untuk antisipasi zona tengahnya. Kurang lebihnya ya, blok biru abu-abu di sini 106.84 sebagai batas bawah, pivot itu sendiri 107.09, batas konfirmasi atas itu berada di 107.33. Kemudian support pertama sampai dengan history low itu jatuhnya di kisaran level area yang saya blok orange di sini 106.11 sampai dengan 106.44. Jadi kuncinya untuk indeks dolar 1 minggu ke depan ini waspadai potensial terkoreksi agak sedikit lebih dalam ya. Sementara untuk zona pantau maksimum bagian bawah itu berada di 106.44 sampai dengan 106.11. Selama konfirmasi atau sebagai kuncinya daily close-nya masih belum mampu bergerak di bawahnya level area 106.11, belum bisa dikatakan untuk indeks dolar ini reversal ke bawah ya. Jadi tetap waspada aja, masih ada potensi arah ke atas. Kemudian history hack minggu lalu sampai dengan resisten pertama ya, ini saya kasih warna hijau, jadi antisipasi, hati-hati. Yang saya khawatirkan itu nanti seperti kejadian minggu yang lalu, dia terkoreksi dulu ke bawah, ngambil zona tengah atau sebagai pivot, membuat konfirmasi break high di minggu yang sebelumnya, koreksi baru tren lanjut ke atas. Itu skenario yang pertama. Tetapi kalau kehilangan level area zona tengah atau sebagai pivotnya, waspadai potensial koreksi yang sedikit lebih dalam berada di 106.44 sampai dengan 106.11 ya. Jadi ya, gambaran saya untuk 1 minggu ke depan ini kemungkinan dia akan terkoreksi dulu ke bawah sebelum harga lanjut ke atas kembali. Dan sebagai kesimpulan zona pantau maksimum untuk 1 minggu ke depan, sementara jangan jauh-jauh dulu, 108.72 ini maksimum untuk 1 minggu ke depan. Kemudian zona pantau bawah itu berada di 106.44 sampai dengan 106.11 terlebih dahulu ya. Kalau misalkan gambaran arahnya kemungkinan ya kurang lebih seperti ini. Dia membuat konfirmasi, itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua itu terkoreksi lebih dalam, 106.84 ini dijebol, kemudian dia ada turun ke bawah, retest di antara level area support sampai dengan history low minggu lalu, baru ada potensi harga upside kembali ya. Ini gambaran saya untuk indeks dolar 1 minggu ke depan. Selanjutnya untuk gold ya, pergerakan untuk gold itu hati-hati ya, karena trigger itu kan dari segi geopolitik ya, seperti biasa masih suka main petasan antara Ukraina sama Rusia, apalagi zona barat ya. Akhir-akhir ini itu petasannya itu banyak banget, jadi waspadai aja. Kalau misalkan ini nanti dipertahankan menjadi aset safe haven kembali, tidak menutup kemungkinan untuk gold itu akan membuat ATH baru ya. Kalau dari segi histori minggu yang lalu, dari low-nya yang berada di 2536 sampai dengan penutupan market kemarin yaitu hampir mencapai 1800 pip, jadi ini sangat ekstrim sekali. Kemudian kita flashback sedikit ya, open market kemarin itu kan di atasnya support ya, dan di sini juga ada gap. Harga ini kan langsung ranging ke dorong ke atas. Dari segi time frame kecilnya kemarin kan ada planning buy juga, harusnya sih udah keluar semua sesuai yang diantisipasi ya. Kalaupun ada kenaikan, kemungkinan menjelang penutupan market itu sudah tidak jauh-jauh di antara 2721 sampai dengan 2736 ya, dan close marketnya itu berada di 2716. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya untuk yang minggu lalu ya,
perhatikan level area 2661 atau sebagai level area SRP-nya ya, resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kemarin planningnya itu ada di sini ya, yang terakhir planning buy-nya. Zona pantau untuk koreksi dari segi time frame kecilnya antara 2661, maksimum adalah di 2650 atau sebagai zona yang saya blok merah di sini. Dan untuk gold itu kan pas ngambil yang ada di sini dan langsung rally ke atas. Historinya yang berada di 2686 ya, di sini kan juga ada level area weekly ya, atau sebagai history high minggu yang lalu. Sebelum break dia juga membuat demand baru ya, kemudian break batas konfirmasi yang ada di sini, pivotnya monthly 2697 ini juga di break dan sekalian membuat konfirmasi ya, tutup di atas level area tersebut dan koreksinya itu kurang lebih ya pas di level area 2686 dan langsung rally ke atas kembali ya, tidak menutup kemungkinan untuk gold 1 minggu ke depan nanti ya, bisa aja ini langsung lari ke atas juga bisa, dikarenakan untuk level area SRP weekly untuk minggu ini kan udah clear semua ya. Ini saya hapus dulu. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, untuk minggu depan ini flashback sedikit untuk perjalanan monthly ya. Jadi monthly-nya itu kurang lebih perhatikan ya, di support kedua weekly 2542 kurang lebih ya, harga itu dipasin di level area support kedua monthly level area SRP-nya ya. Dan tidak ada penutupan di bawah level area tersebut dan harga ini kan langsung rejeksi ke atas. Kemudian support kedua, support pertama monthly-nya 2636 ya, pembulatan kurang lebih sebelum harga lari ke atas lebih tinggi kan di sini juga sudah membuat barrier baru ya, atau zona demand baru. Perhatikan di level-level area penting SRP di sini. Kemungkinan sih untuk kedepannya nanti ketika menyentuh level area SRP monthly ya, kedepannya kalau misalkan ada kenaikannya atau ada penurunnya, kemungkinan nggak akan langsung. Level-level penting inilah nanti yang akan berlaku sampai dengan akhir bulan November di sini ya. Kemudian hati-hati zona pantau atasnya itu masih ada level area yang belum diambil ya, 2852. Sementara level area 2945 atau sebagai batasan pantau over monthly, resisten 3 dan 4 memang ada harga tersebut, tetapi saya masih belum antisipasi untuk November ini harga langsung lari ke di atasnya level area 2900 ya. Sementara fokusnya untuk monthly, kalaupun ada kenaikan kembali itu gambaran saya masih tetap berada di bawahnya 2852. Kemudian kita masuk dulu nanti dipadukan dengan SRP weekly ya. Ini bullish engulfing ya, kuat banget ke atas untuk dari segi weekly-nya. Hati-hati untuk pergerakan untuk minggu depan nanti ya. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP weekly-nya dari low sampai dengan high-nya ya, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Garis putus-putus itu punyanya monthly, garis lurus ini punyanya weekly. Dan perhatikan di batas pantau over weekly untuk 1 minggu ke depan ini ya, ada level area menempuh. Jadi antara monthly dan weekly itu saling bertemu. Kurang lebihnya itu di kisaran level area zona yang saya blok biru di sini, 2841 sampai dengan 2880 pembulatan ya, atau 2879, dan bertumpuk dengan punyanya R2 monthly yang berada di 2852 ini sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan kalau misalkan untuk gold ini ekstrim ke dorong ke atas. Kemudian supportnya itu juga menumpuk, tetapi saya masih belum antisipasi kalau misalkan mendadak langsung gold ini turun di bawahnya 2450 ya, meskipun ada level area menumpuk. Sementara ini jangan dipakai dulu, kemungkinan arahnya adalah masih tetap ke atas. Tetapi kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, ini saya perbesar dulu karena ada beberapa level area penting ya. Untuk 1 minggu ke depan nanti, kemungkinan kalaupun ada penurunan ya, perhatikan di zona tengah atau sebagai pivotnya weekly, jatuh di kisaran level area 2641 sampai dengan level batas konfirmasi atasnya 2660, batas bawah itu berada di 2623. Ini sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk gold ini belum bisa dikatakan akan turun ke bawah kembali selama level area zona tengah ini bertahan. Kemudian di pivot di sini itu juga menumpuk level area 2641 dan 2635 punyanya monthly ya. Jadi di sini itu ada dua level area kuat di antara 2641 sampai dengan 2636 atau 35 kurang lebih di level area tersebut. Jadi kalau misalkan nanti kemungkinan juga nggak terjadi, tapi kita antisipasi terburuknya dulu ya. Kalau misalkan mendadak spek ke bawah ya, kemungkinan akan ada pentalan yang secara signifikan di antara 2641 sampai dengan 2636 ya. Jadi zona tengah atau sebagai pivot di sini ini adalah antisipasi kalau misalkan terkoreksi ke bawah lebih dalam, mengingat untuk pergerakan 1 minggu ini ya, dimulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 kemarin, kenaikannya itu ekstrim banget, hampir mencapai 1800 pip ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kelihatannya ringnya ini kecil, tetapi kalau misalkan gold sebelum naik lebih tinggi itu terkoreksi dulu ngambil zona tengah atau sebagai pivotnya, itu juga tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya, hati-hati
level area SRP monthly itu masih tetap berlaku. Sementara fokusnya satu minggu ke depan ini ya, kalaupun ada penurunan lebih lanjut ke bawah, antisipasi aja. Selama gold itu masih tetap belum mampu bergerak di bawahnya 2622, planning kalau menurut saya khusus untuk swing adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau day trade-nya terserah, manfaatkan di pentalan-pentalan level area SRP di sini. Akankah ada konfirmasi pembalikan arah atau konfirmasi penerusan harga? Silahkan nanti dicari sendiri, manfaatkan level-level penting yang ada di sini ya. Kemudian untuk koreksi, antisipasi, bisa aja ini nanti langsung lanjut ke atas juga bisa, tetapi antisipasi terjadinya koreksi. Sementara resisten pertama weekly atau saat ini yang berubah fungsi sebagai level area support atau zona yang saya blok biru di sini, itu waspadai. Ada dua level area menumpuk di antara pivot monthly bertemu dengan resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya, 2697 sampai dengan 2691. Ini antisipasi pertama kalau misalkan terjadi potensial terkoreksi sebelum gold ini lanjut ke atas lebih tinggi. Kemudian antisipasi yang kedua itu di antara 2674 itu yang pertama, yang kedua batas bawahnya itu berada di zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Kemungkinan kalaupun mau, tetapi persentasenya masih di bawah 20%. Tetapi kalau misalkan mau kedorong ke bawah, kemungkinan swing yang sangat ideal cari ancang-ancang setup buy sebenarnya itu berada di zona tengah atau sebagai pivot. Selama belum ada konfirmasi daily close-nya mampu tutup di bawahnya 2623, perhatikan di kiri di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Planning adalah tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, swing buy, dan maksimum targetnya itu berada di atasnya 2760 ya. Ini untuk next targetnya kalau ada kesempatan, cuman ini masih minim. Kalau gambaran saya mendadak untuk gold langsung turun ke bawah ke sini, gambaran saya masih di bawah 20% karena ada level-level area penting dan dia harus membuat konfirmasi di antara dua zona di sini sebelum dia turun ke pivot. Kemudian batas atasnya hati-hati, mengingat untuk open market minggu depan ini kan mepet banget di history high minggu yang lalu ya, atau minggu inilah kurang lebihnya. Di antara 2716 sampai dengan 2721 ini saya blok zona hijau. Di sini juga ada level area penting bertemu dengan monthly. Jadi waspadai aja. Yang saya khawatirkan setelah dia break high di minggu ini, untuk minggu depan nanti ya, terus terang saya khawatir ini nanti terkoreksi terlebih dahulu, baru harga ini lanjut ke atas. Kemudian zona pantau yang akan menjadi target satu minggu ke depan ini ya, ada dua level area. Yang pertama adalah di 2790, yang kedua adalah di antara 2766 sampai dengan 2759. Mengingat di level area tersebut itu juga ada dua area menumpuk di antara resisten pertama sampai dengan resisten keduanya weekly ya. Jadi resisten pertama monthly ketemu dengan resisten keduanya weekly, 2760 pembulatan sampai dengan 2767 pembulatan ya. Jadi hati-hati untuk satu minggu ke depan ini akan sangat volatile sekali pergerakan di gold ya. Jadi saya masih ada gambaran kemungkinan akan lanjut terus ke atas, tetapi waspadai potensial koreksi sebelum upset lebih tinggi ya. Gambaran saya untuk satu minggu ke depan targetnya sementara ya, kalau misalkan rekan-rekan mau persiapan cari ancang-ancang setup buy, kurang lebih ya di antara 2790 sampai dengan 2800 itu maksimum targetnya. Kemudian TP pertama itu berada di kisaran level area 2759 sampai dengan 2766. Potensial terjadi koreksi itu waspadai. Yang pertama adalah zona yang saya blok biru di sini, itu yang pertama. Yang kedua adalah di pivotnya. Planning kalau menurut saya khusus untuk swing satu minggu ke depan ini, antisipasi potensial terjadi koreksi sementara saya taruh dulu di sini. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan break high di open market nanti ya di hari Senin ya, tidak menutup kemungkinan nanti planning buy akan langsung berada di atasnya 2700 atau 2716. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi di situ, tetapi sambil menunggu pola terbentuk lebih lanjut ya. Sementara referensi yang pertama untuk saya pribadi itu berada di sini dengan risiko stop loss, hati-hati, kelihatannya kecil tapi ini lebar banget. Ruang gerak itu 280 pip. Kenapa kok 280 pip? Mengingat pergerakan untuk minggu ini ya, itu hampir mencapai 1800 pip. Jadi perbandingannya 280 pip ini adalah, kalau gambaran saya ini kecil banget. Kemudian dari segi targetnya, TP pertama itu saya lebih prepare naruh ruang gerak sekitar 600 pip ya, yang berada di antara 2759 sampai dengan 2766, kurang lebihnya ya antara 600 sampai dengan 650 pip. Batas maksimum sementara itu di antara 2790 sampai dengan 2800, hampir mencapai 1000 pip. Ini referensi yang pertama kalau misalkan dia terkoreksi ke bawah. Tetapi hati-hati
Kalau misalkan itu nanti terjadi koreksi, jangan coba-coba langsung dicomot dulu tanpa ada konfirmasi pembalikan arah yang valid ya. Yang saya khawatirkan ini nanti langsung bablas ke bawah ke pivot baru upset kembali. Dikarenakan untuk planning yang kedua, kalau misalkan setup yang pertama ini gagal, kemudian kemungkinan planning buy yang kedua ini akan ada lagi selama sebagai kuncinya untuk gold ini tidak mampu bergerak di bawahnya 2622 atau 2623. Dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Usahakan nanti kalau misalkan dia turun lebih dalam ya, baru nanti setelah harga mampu bergerak di atasnya pivot weekly 2641 atau 2642 baru planning buy yang kedua, atau sebagai alternatif di sini akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop loss ini 320 pip, volatility-nya gede, hati-hati. Kemudian target untuk TP pertama itu ruang gerak sekitar 700-an pip yang berada di 2716 sampai dengan 2721. TP kedua itu berada di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar antara 1100 sampai dengan 1200 pip ya. Ini gambaran saya untuk gold planning 1 minggu ke depan ya. Mana yang valid sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Terutama nanti untuk day trade-nya, baik buy ataupun sell itu nanti sesuaikan dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Pantau aja kalau mau buy ataupun mau sell. Untuk cari koreksi atau penerusan trennya, pantau di level-level penting area SRP-nya ya. Jadi kesimpulannya kalau kita lihatin dari segi time frame H4 nanti, zona pantaunya sementara batasan maksimum itu memang ada harga 2852 sampai dengan 2841. Ini maksimum pantau 1 minggu ke depan. Tetapi hati-hati dikarenakan kurang lebih ya mendekati level area 2790 ini juga ada punya Manly, kemudian 2766 sampai dengan 2760, dan untuk saat ini yang masih di retest di antara 2716 sampai dengan 2721, 2697 sampai dengan 2691. Batas bawah sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu ya. Ada harga 2660, 2641, 2635 dan 2622. Kuncinya berada di level area 2622 dan 2623 lah, kurang lebih di sini. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Rekomendasi broker ada di link deskripsi ya, baik EBS, Okta, XM, semuanya ada di deskripsi, nanti bisa dicek sendiri ya. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetap disiplin, jangan overload, jangan overtrade ya, stay safe. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.